Ya, Habibie Mas Ahmed Bahilo. Ini kalau bisa dibilang adalah tangan kanannya Gus Idris. Ya. Bisa-bisanya Bahilo Rafa yang udah berubah jadi siluman iblis, ratu murtad. iblis, murtad, ya. Udah kena ajab, Mbah. Bisa Habibie itu ngobatin si Rafa, ketahuan dia. Iya, kecewa saya. Nah, ini terlepas dari apa penjelasan, apa pembelaan si Habibie, ya. Menurut Bahilo apa ini yang terjadi nih? Kok mau-maunya Habibie itu yang selalu membela Gus Idris, yang selalu menuduh Rafa ini biang kerok gitu, kok tiba-tiba dia luluh gitu loh, Mbah. Apa ini, Mbah? Sebelum kita tanggapi netizen-netizen ini. Ya mungkin dia sudah terpengaruh ya sama yang namanya Ki Gondomayit itu. Iya. Iya, maksudnya Gondomayit itu Pengaruhi jiwanya. mengguna-guna si Habibie Guna-guna, gitu. iya, bisa jadi. Kemudian dia merasakan si Rafa ini adalah kekasih hatinya gitu. Iya, bisa jadi seperti itu. Itu ciri-cirinya gimana kalau diguna-guna itu, Mbah? Ya dia seperti macam kayak kalau kita bilang ya seperti lepas kontrol gitulah, seperti lupa ingatan gitu. Tapi bukankah itu terlalu berlebihan kalau Mbah menuduh seperti itu? Karena saya dengar dari sahabat Mbah Ilo, yang dilakukan sama Mas Habibie ini adalah taktik supaya bisa menyelamatkan Umi yang sedang disekap. Umi Liva, istrinya Gus Idris. Ini Mbah Ilo nodo sembarangan ini. Lah, saya bukan nuduh sembarangan. Tapi Mbah Ilo setuju nggak kalau ini mungkin Habibie mengobati lukanya karena memang ada taktik untuk supaya bisa mengetahui keberadaan Umi? Lah, kenapa kok tidak Gus Idris saja ya langsung yang turun seperti itu? Ya karena lokasi Umi saat ini masih misterius, Mbah. Belum diketahui di mana. Ini kan saya kayak memancing, Mbah, memancing ikan gitu. Iya, betul. Sudah jelas ikannya ada di dalam kolam, tapi kan nggak semudah itu didapat. Gimana menurut Mbah Ilo ini? Ya, kalau menurut saya sih itu sepertinya dia sudah terkena pengaruh gitu. Mbah Ilo berpikiran seperti itu ya? Iya, seperti itu. Aduh, kayak mana ini netizen ini? Mbah Ilo berpikiran negatif ini kepada Mas Habibie, ya? Oh lah, Mas Ahmad kayak mana Mas Ahmad? Ini Mbah Ilo pikiran katanya Mas Habibie katanya sudah tergila-gila karena guna-guna. Ya, jadi mohon maafnya Mbah ini berarti menuduh Mas Habibie ya bahwasannya terpengaruh ya. Tidak negatif juga Mas Ahmed, karena kan ini Mbah Ilo menuduh Gondomayitnya yang sudah mengguna-guna Mas Habibie supaya mengurusin Rafa yang saat ini sedang sakit, sedang kena azab gitu. Kalau Mas Ahmad sendiri gimana? Nah, kalau saya ini kata netizen yang dilakukan Mas Habibie adalah usaha untuk menemukan keberadaan Umi. itu betul pas yang di saya tambahan pandangan saya ini suatu trik Mas Habibie untuk bisa menyelamatkan Umi, untuk mencari celah supaya bisa membawa Umi dan mencari kelemahan Gondomayit atau Rafa juga. Jadi kita tidak bisa juga sehujon sama Mas Habibie. Saya sependapat dengan sahabat netizen. Ini suatu trik dari Mas Habibie untuk bisa menyelamatkan Umi dan mencari celah atau kelemahan dari Gondomayit dan Rafa. Ya, Mbak Ilo setuju nggak? Ya, Mbak Ilo tadi menuduh dia kena guna-gunanya Gondomayit, makanya seperti menganggap Rafa ini pacar dia. Berarti layak nggak Mas Habibie yang kena guna-guna untuk dihukum? Ayo. Ya, kalau terbukti salah ya harus dihukum. Loh, kalau guna-guna itu kan seperti dia terhipnotis, Mbah. Iya. Masa orang yang terhipnotis bisa apa Mas Ahmed dihukum? Sementara dia nggak sadar, Mbah. Betul. Baik kepiye? Mosok patas dihukum? Coba. Ya, sebaiknya begini. Kalau bisa nanti cari tahu fakta sebenarnya seperti itu ya. Apakah dia benar-benar kena guna-guna seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang tidak kena guna-guna, nah itu nanti lain lagi ceritanya seperti Makanya memang Mbah, saya dengar bukan kata Mbah aja diguna-guna itu kena guna-guna si Habibie, tapi kata netizen juga
ini bisa jadi Habibie memang kena pelet ya, supaya bisa membantu gondom mayit. Nah, itu sih Mbah. Nah, ini kan yang ditangkap-tangkap ini kan seolah-olah kayak Umi juga Mas Samet ya, supaya mereka itu takluk gitu. Iya. Supaya mau diperintah apa aja sama gondom mayit, mereka mau ngerjakan gitu. Ya, tapi kata Mbah Hilo harus dihukum. Tapi kalau untuk guna-guna pun kalau saya tidak masuk akal. Karena Mas Habibie ini ya, dia sering rajin dia beribadah dan sholawat dan selalu berzikir. Jadi orang yang sering berzikir atau sholawat itu sering mendekatkan diri pada Allah SWT, itu insya Allah mudah-mudahan tidak mudah terhipnotis atau diguna-guna walaupun ilmu apapun. Nah, jadi kok saya masih ragu kalau untuk guna-guna itu, karena Mas Habibie termasuk apalah rajin beribadah mendekatkan diri pada Allah SWT. Ya, kalau gini mana? Ini tanggapan dari netizen, Mbah. Ya, katanya Bang Raditana ya, dari awal sampai sekarang adalah orang yang paling setia. Hati-hati dengan Mas Habibie, kadang berwajah dua. Berwajah dua itu Mbak Ilo bisa jelaskan nggak apa maknanya? Kalau menurut saya sih berwajah dua itu arti kata dia Seperti serigala berbulu domba. iya ada berpura-puranya gitu. Oh, di depan Gus Idris dia begini, di Iya, depan di luar nanti beda lagi seperti itu. Oke, menurut Mbak Ilo ini memang bukan Mas Habibie sebenarnya kan, karena memang diguna-guna dia gitu kan? Ya kalau menurut saya sih bukan sebenarnya gitu. Mungkin pengaruh dari ilmu gondom mayit ya seperti itu, itu bisa jadi. Oke, jadi memang pengaruh ya, Mbak Ilo, Iya. pengaruh gondom mayit. Sebegitu saktinya gondom mayit Mbak Ilo bisa mempengaruhi Mas Habibie? Orang yang paling dekat dengan Gus Idris dan selalu membaca selawat? Bisa saja gitu, karena begini ya, orang mau guna-guna itu ya, ketika kita ada celah gitu ya, ketika kita lagi bengong ya, ataupun sedang tidur ya, dia itu masuk gitu ya, ilmu setan tadi ya, jin tadi itu bisa masuk ke tubuh kita gitu, itulah mempengaruhi jiwa mereka. Nah seperti itu. Oke, Mbah, pada saat gini ya, orang tuh misalnya diguna-guna kayak Mas Habibie. Kemudian kalau dibilang apakah bisa dihipnotis untuk mengatakan kejujuran orang yang diguna-guna itu? Mbak Ilo kan juga udah pernah nih saya bawa kan orang yang ahli bisa hipnotis itu. Nah menurut Mbah, orang yang diguna-guna itu apakah bisa dihipnotis atau gimana? Karena ini permintaan netizen nih untuk Mas Habibie, coba dihipnotis supaya ngomong jujur. Kalau dia sudah bisa terkena guna-guna, maka dia sudah bisa dihipnotis seperti itu. Maksudnya? Kalau dia sudah bisa kena guna-guna, maka dia bisa juga dihipnotis. Iya, masalahnya dia saat ini terpengaruh guna-guna seperti yang Mbak Ilo bilang. Kemudian mau dihipnotis, apa nggak bertumpuk dia tadi? Ya karena begini. Dan yang mana yang mau didengar nih sebetulnya? Yang asli Mas Habibie atau yang guna-guna atau yang dihipnotis? Nah, ya seharusnya begini, jangan persamaan gitu. Karena kalau jangan bersamaan. Ya ketika dia sudah di alam bawah sadar ya, maka tidak berfungsi itu tadi guna-guna tersebut ataupun hipnotis tersebut gitu. Iya, ini saya mau tanya sama Mbah. Menurut Mbah, kalau ini Habibie katakan bersandiwara ya, nggak sesuai berarti dengan Mbah Hilo ya. Artinya dia bersandiwara mengobati Rafa, dia punya makna agar supaya diketahuilah lokasi Umi. Menurut Mbah, si Rafa yang punya sifat iblis itu mau nggak terpengaruh sama trik Mas Habibie ini? Ya mungkin bisa saja. Mungkin bisa saja. Bisa saja. Panjenengan gimana, Mas Samet? Ya, sama seperti Belo, bisa saja karena Mas Habibie ini begitu mudahnya Rafa percaya dengan kelembutan yang tiba-tiba dilakukan Habibie. Mas Ahmed bilang percaya, tapi saya nggak yakin. Dia 100%. Dia hanya separuh dia percaya, separuh dia wanti-wanti. Kalau dia sedikit banyak pasti tahu. Rafa itu nggak bodoh, Mas Ahmed. 2 bulan loh dia luluh lantakkan padepokan. Iya betul. Tapi mosok kan, dengan menyembuhkan gitu aja. Tidak 100%, separuh-separuh. Masih separuh lagi dia percaya, separuh lagi masih membaca trik dari Mas Habibie. Nah,
bukan 100%, kalau 100% nggak mungkin. Memang dia cuma sudah lama mengacaukan pondok. Dia hanya 50-50. Sebagian dia ada sedikit percaya, sebagian lagi dia dalam hati itu ini saya takut di trik untuk itu. Ya udah nanti kita lanjut di part berikutnya ya. Yang pasti tujuannya nanti kita korek lebih dalam lagi Mbah. Ya, nanti panjenengan tolong diterawang. Panjenengan punya ilmu. Itu harus digunakan di sini. Ya kan Mas Ahmed? Oke, sampai sini dulu kita ya. Kita lanjut di part berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.